Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bibi cerita yang saya banggakan, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap istiqomah dalam kebaikan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kocak dari Abu Nawas yang berjudulkan Tugas yang Mustahil dari Baginda Raja. Abu Nawas belum juga kembali dari pengembaraan suci dengan seorang pendeta dan seorang ahli yoga, kata istri Abu Nawas. Padahal saat ini Baginda amat membutuhkan bantuan dari Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan ingin membangun istana di awang-awang, karena sebagian dari raja-raja negeri Sahabat telah membangun bangunan yang luar biasa. Baginda sudah tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau akhirnya mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Tetapi mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas, karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda amat senang, saking gembiranya beliau mengajak Abu Nawas bercanda. Setelah saling tukar-menukar cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu bisa terwujud, wahai Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan dari Baginda Raja. Kalau menurut pendapatmu demikian, hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda merasa puas. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Kata-kata yang sudah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ia tarik kembali. Baginda Raja memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan untuk membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil untuk dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Begitu kumandari Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas menjadi girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa yang berbentuk persegi 4. Setelah rampung, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya, layaknya seperti istana. Kini semuanya telah selesai. Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang telah dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri menjadi gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangganya, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung.
telah selesai saya kerjakan. Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas, kata Baginda memuji Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia, kata Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke sana? Tanya Baginda Raja. Dengan tambang Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat, kata Baginda tidak sabar. Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun, kata Abu Nawas. Bagaimana dengan engkau sendiri Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda Raja. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga dan senyum. Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana Abu Nawas, kata Baginda Raja. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan di dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda sambil melotot. Iya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dikerjakan. Tetapi Baginda tetap saja menyuruh hamba untuk mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi perintah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda Raja. Tanpa menoleh Baginda Raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Sebenarnya siapa di antara kita yang gila? Tanya Baginda mulai jengkel. Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras Baginda Raja, jawab Abu Nawas tanpa rasa ragu. Demikian cerita dari Abu Nawas ini bisa saya sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.